Halo, selamat sore Nanda Ninta. Hari ini tanggal 23 Oktober 2023, jam 16.55, hari Senin. Seperti biasa ya, saya kan setiap hari Minggu ke sini. Kemarin saya tidak datang ke sini karena memang sengaja supaya hari Senin saya datang pas tanggal 23 Oktober 2023 merupakan ulang tahun perkawinan kita yang ke-38. Ya, kita diberkati di gereja pada tanggal 23 Oktober 1985. Sudah cukup lama, tapi ulang tahun yang sekarang 38 ini tinggal saya sendiri yang ziarah hari ini. Saya kena anak kita Ninta, nanti pertengahan bulan November baru selesai tugas intensifnya di Klampok, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tapi tidak apa-apa sayang, kita harus bisa menerima kenyataan bahwa tanggal 19 Oktober kemarin kamu sudah pas 4 bulan tidak berada di samping kami lagi sayang. 4 bulan yang lalu. Tapi puji Tuhan kita masih bisa merayakan ulang tahun kita pada tanggal 17 Juni 2023 bersama, karena memang ulang tahun kita kebetulan sama sayang. Oke, Nanda Ninta, sebentar sayangnya, saya mau tabur bunga taburnya dulu sayangnya. Oke, udah selesai Nanda Ninta. Ya, garisnya tidak rapi, tidak apa-apa sayangnya. Yang penting udah berusaha membuat yang terbaik untuk makam dunia sayangnya. Udah selesai. Udara di sini cerah sayang. Tuh. Perawat makam masih sibuk merawat makam yang jadi tanggung jawab mereka. Nah, tapi hari ini kelihatannya sepi. Tidak apa-apa, sepi pun di sini, tapi perawat makam tetap ada di sini. Mereka sibuk menyiramnya. Oke. Nanda Ninta, seperti tadi yang sudah saya utarakan, 38 tahun yang lalu, 23 Oktober 1995, kita menerima pemberkatan nikah dari pendeta. Nama pendetanya saya sudah lupa, Ibu Pendeta. Saya sudah lupa karena udah 38 tahun. Ya, Nanda Ninta, tadi selama ini surat-surat yang pernah kamu kirim sama aku, Nanda Ninta, mulai aku terima pada tanggal 20-an Juni 1983. Disitulah pertama kita surat-suratan sampai akhirnya kita menerima pemberkatan nikah. Mungkin selama ini Nanda Ninta kamu tidak tahu sayang, bahwa surat-surat yang kamu kirim selama ini sama aku simpan dengan rapi di lemari. Tapi aku tidak pernah cerita ke kamu sekalipun bahwa surat itu saya simpan. Tapi saya simpan sampai akhirnya kita dipisahkan karena kamu menghadap Tuhan Yesus, menghadap ke pangkuannya di Taman Firdaus tanggal 19 Juni
2023 atau 4 bulan yang lalu lebih. 4 hari Nade Ninta. Kemarin selesai kami dimakamkan, surat itu saya ambil dan saya serahkan kepada anak kita Ninta untuk dia baca. Untuk dia baca kembali gimana surat-surat yang aku terima selama ini dari kamu. Biarlah dia baca, tidak apa-apa, jadi kenang-kenangan. Jadi Nade Ninta, kita kenalan tahun 1983 kalau tidak salah, pada bulan Maret atau April. Sebetulnya kita mau diperkenalkan oleh keluarga. Kebetulan suaminya kakak Nandeana, kak tambah Carolina Bruce Tepu, kakak yang nomor 2 itu suaminya masih keluarga dekat dengan kami. Tapi saya tidak pernah ketemu sama abang ini, tapi tahu namanya. Ya biasalah, kita rencananya mau dikenalkan, dijodohkan. Dan kebetulan Nade Ninta pada waktu itu bulan Maret itu saya ada tugas ke Medan. Dan sudah direncanakan pada hari itu kami akan ketemu sama kakak Bapak Ane, atau biasa nama lengkapnya Sada Ukur Ginting Suka, suami Kak Tambah Carolina Stepu atau kakak Nandeana. Tapi begitu sampai di Medan, kita sudah ada janji mau ketemu jam 7 malam di Pasar Baru tempat kami tinggal. Tapi kenapa pada waktu itu Nade Ninta, saya tidak mau seperti dijodohkan. Saya langsung mau ketemu, kenalan sama kamu pada hari itu juga. Jadi aku datang lebih awal, ditemani oleh abang Bapak Melda, saudara sekandung ayah kami. Ayah saya nomor 1, ayahnya nomor 3, dan di tengah itulah keluarga dekat dari abang, ibu, tante kami, keluarga dekat dari suami kakak tambah ini, kakak Sada Ukur ini, di mana tante kami ini kawin berkeluarga dengan Singarimbun. Kalimbubu atau kakak adik dengan ibunya kakak Sada Ukur, Bapak Ane. Begitulah kedekatannya. Jadi pada bulan Maret 1993 itu malam kami datang berdua dengan abang Bapak Melda. Kami berdua datang ke Pasar Baru dan saya memang belum pernah ke rumah dulu. Tapi pada waktu itu yang membuat saya menjadi berkesan karena gerbang di depan dengan rumah itu agak jauh, sehingga kalau saya teriak-teriak pun tidak ada yang buka gerbang. Jadi Mak Ninta
saya usaha buka sendiri. Kebetulan di gerbang itu ada pintu besarnya dan ada pintu kecilnya. Dalam hati karena untuk saya mobil abang saya parkir di luar, maka saya inisiatif buka gerbang yang kecil. Karena saya tidak tahu gimana caranya, tak tahu pintu gerbang kecil itu terangkat. Nanti saya juga bingung kok bisa copot. Akhirnya abang itu pun ketawa, kok sampai pintu gerbang orang yang belum kita kenal sampai gerbangnya terangkat. Itulah kesan pertama. Setelah kami masuk ke halaman, ada mbak itu yang nunggu di depan karena dia tahu ada tamu. Dia song-song kami, dia nanya, "Bang, mau ketemu sama siapa?" Saya bilang, "Mau ketemu sama Nina." Dia tanya lagi, "Di sini Bang, Nina ada dua. Satu Nina di kedokteran, satu Nina di ekonomi. Yang mana abang mau temuin?" Baru saya sadar, kok bisa di rumah ada yang bernama Nina. Rupanya setelah saya sekarang baru saya tahu, waktu itu kami menamandu Ani Karonina Sitepu, si adik yang bontot namanya Chandra Nina Sitepu. Jadi kebetulan dua-dua kalian pakai nama Nina. Tapi saya yakin di rumah tidak akan mungkin dua-dua dipanggil dengan nama yang sama. Nah, jadi memang di rumah dipanggil Nina, tapi si bontot Chandra Nina dipanggil sehari-hari di rumah adalah Acan. Jadi karena saya sudah bilang Nina kedokteran, maka saya dipersilahkan masuk. Dari depan duduk di ruang tamu. Cukup lama juga kami nunggu. Saya juga belum kenal kamu pun belum kenal abang, juga abang Pudung pun. Tapi karya saya memang nekat, tidak mau dijodoh-jodohkan. Tapi saya mau berjuang sendiri, berusaha untuk mengenal kamu secara langsung. Setelah beberapa menit, saya tahu setelah kamu cerita. Kamu menanyakan siapa yang nyari saya, ada tamunya, tamu kakak katanya. Orangnya gimana, berkumis? Loh, saya tidak pernah punya teman yang berkumis katanya. Kebetulan memang dari dulu pun saya senang berkumis sampai sekarang. Karena kumis ini bisa juga jadi modal untuk di terminal, di kampung rambutan atau di mana, karena itu buat modal supaya kita tidak diganggu orang mungkin ya, tapi ini bercanda aja. Karena memang dasarnya saya senang memakai kumis sampai detik ini. Setelah nunggu berapa lama, saya juga belum tahu wajah kamu, postur tubuhnya pun saya tidak tahu. Yang penting saya tahu kamu kuliah di kedokteran, anak dari Pak Sitepu. Nah, cukup lama kami menunggu, tiba-tiba kamu datang. Kita kenalan. Yang saya kaget, saya kira tadinya kamu ramah, tapi kamu kelihatannya tidak banyak bicara. Saya bicara, cuman jawabannya, "Oh iya, tidak tahu. Oh iya, tidak tahu." Begitu aja ininya. Yang ramah malah anjing kalian. Terus terang memang saya dari dulu tidak senang memelihara hewan-hewan sampai sekarang. Burung, ikan, apa segala, karena saya merasa terikat kalau saya pelihara hewan di rumah. Jadi saya tidak mau terikat. Nah, itu yang ramah. Padahal saya sebetulnya tidak akrab dengan anjing. Tapi anjing itu pada waktu itu lebih dari ramah dari biasanya, sehingga kaki saya habis dijilatin. Padahal asal saya bergeser dikira saya jadi bercanda.
terpaksalah saya nahan diri, padahal saya merasa terganggu. Tapi ya kita bertamu kan tidak boleh. Kalau kita sampai menunjukkan sikap tidak senang sama anjing, saya pura-pura aja senang, saya tahankan walaupun kaki saya dijilat-jilat terus. Dan tidak, waktu kami datang, saya rasa waktu itu tidak banyak kami bicara. Aku pun karena tidak gayung bersambut, harinya hanya beberapa menit, mungkin tidak sampai 20 menit. Kami abang Bapak Melda mau pamit. Kebetulan abang itu kakak Bapak Ane dan istrinya kakak Nande Ane, kakak yang nomor 2 sudah datang ke rumah dan mobilnya parkir di samping di luar dekat ruang tamu. Karena saya tanya, Kam bilang abang ini, baru saya tahu, oh rupanya abang inilah yang harus memperkenalkan. Akhirnya kami keluar, dia pun kaget karena kami tidak sesuai dengan skenario yang dia atur, supaya kami dipertemukan seperti cerita mungkin Siti Nurbaya. Saya tidak mau, saya maunya punya inisiatif sendiri, saya harus berjuang. Nah, dan akhirnya karena terlanjur kami pamit sama abang itu keluar. Dia pun kaget, kenapa tiba-tiba pulang. Nah, dan kami pulang hari itu dan pamit sama kakak itu dan abang itu. Akhirnya baru aku kenal abang itu sama kakak itu, dan mereka juga tahu siapa saya setelah saya memperkenalkan diri. Supaya kamu tahu, Mak Ninta, waktu kami dalam perjalanan pulang, kakak abang Bapak Melda nyeletuk, udah kita cari aja yang lain, kok susah kali hanya kenalan aja, kok tidak ramah katanya. Tapi pada waktu itu yang saya ingat, Kam berbaju merah, blus merah, rok merah, dan sendal pun merah. Dipadu dengan lipstiknya warna merah, dan rambut itu diikat ke belakang. Itu yang saya ingat kesan saya pertama. Terus terang, memang pada waktu itu saya tertarik dengan pertemuan kita pertama. Tapi saya tidak tahu apakah tertarik atau tidak. Bagi saya tidak penting. Yang penting bagi saya lebih tertarik kepada yang ke Kam. Soal Kam tertarik atau tidak ke aku, itu mungkin tahap berikutnya. Begitu. Terus harinya abang itu nyeletuk, udah tak usah ini, cari aja yang lain. Banyak kok anak-anak gadis di Medan ini, ngapain kok susah-susah begitu, kita ngomong aja ndak disautin. Terus saya bilang, bang sabar aja, besok saya berusaha untuk mencari alamatnya. Besok saya cari alamatnya. Yang kita kan sudah tahu alamat rumahnya, Jalan Pasar Baru nomor 5, Padang Bulan, Medan. Tinggal besok saya cari di buku telepon, pasti nanti ketemu nomor teleponnya. Di situ nanti saya coba telepon dia. Begitu malam itu keputusan kami. Dan begitu dulu ya Nanda Ninta. Ini udah ini sudah videonya udah 16:51 menit. Nanti minggu depan kita sambung lagi sayangnya. Oke Nanda Ninta, kita bikin berseri supaya tidak terlalu capek ngomongnya ya. Nanti takut kelupaan kalau begitu panjang. Nanti minggu depan saya cerita gimana akhirnya kita bisa berkenalan. Seperti memang mungkin sudah ditakdirkan mungkin ya. Ya udah pasti. Kalau tidak ditakdirkan kan tidak mungkin sampai hampir 38 tahun masa perkawinan kita sayang. Oke, Nanda Ninta,
demikian dulu sayangnya. Nanti minggu depan aku cerita lagi. Oke Nandeninta, istirahatlah dengan damai. Kamu sudah bersama Tuhan Yesus Taman Firdaus. Kamu sudah ketemu sama kakak Nande, Bas, sama Nade Tantri si Sri Naita Guru Bangun, adik lu yang saudara dari ibu kalian bersaudara yang akrab selama ini kalian, dan banyak lagi. Nandeninta, oke Nandeninta, oke minggu depan kita ketemu lagi sayang ya. Saya senang kesini, asal ziarah kesini Nandeninta, seakan-akan saya ketemu sama kamu, bisa berkeluh kesah saya sepeninggal dulu Nandeninta. Mudah-mudahan aku kuat menjalani hari-hari itu ya. Nanti bulan depan kan anak kita Nita udah kembali ke rumah, udah di Jakarta. Nanti pendidikan dia 1 bulan katanya, sejenis kursus pembekalan, baru nanti dia diurus surat izinnya, termasuk surat izin dokter dan lain sebagainya. Dari situ nanti baru dia bisa kerja atau di rumah sakit atau di poliklinik, terserah dialah yang menentukan perjalanan hidupnya. Kita sudah mengantarkan dia sebagai dokter yang mandiri. Yang perlu saya ini kan, saya suka cita Nandeninta. Tadi malam kami berkomunikasi, rupanya dia sering masak sendiri, sayur dia masak sendiri. Rupanya ada juga bakat masaknya, yang saya kira kemarin itu tidak ada bakatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kira Bapa nyertai peran hidup kami. Terima kasih, haleluya, puji Tuhan, amin. Oke Nandeninta, saya pulang dulu sayangnya. Udah malam, lampu udah hidup semua. Tuh, ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Istirahatlah dengan damai, Nandeninta. Bayangan aku aja masih udah kelihatan di motor. Oke Nandeninta, pulang sayangnya. Pulang. Oke, sekarang udah malam. Oke, sampai ketemu. Dah. Tuh, sana masih ada orang lewat. Masih terang. Ya, nih suasana. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan.